Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas alasan dibalik kepribadian Tobi yang sangat konyol. Waralaba Naruto telah memberikan pemirsa sejumlah antagonis yang sangat menarik coy, dengan masing-masing menampilkan motif dan juga latar belakang yang sangat unik. Namun ada satu musuh dalam serial tersebut yang memberikan penggemar beberapa momen yang membingungkan dengan kepribadiannya yang konyol dan juga kekanak-kanakan. Sebagai penjahat yang sering muncul dalam serial Shippuden, Tobi menarik banyak sekali perhatian dari penggemar dengan beberapa penampilan pertamanya. Sebagian besar itu karena kepribadiannya yang sangat unik yang ia tampilkan coy. Tokoh antagonis di Naruto memiliki pola yang sama dalam hal kepribadian, karena masing-masing menyajikan narasi yang cukup serius dan tegas dengan latar belakang yang sama-sama menyedihkan. Tobi yang juga dikenal sebagai Obito awalnya menentang anggapan ini coy, karena pesonanya menampilkan karakter yang suka bermain dan juga ceria, serta cukup baik untuk bisa membantu siapapun dengan tujuan mereka bahkan tanpa izin dari Akatsuki. Namun seiring berjalannya seri Shippuden, alasan sebenarnya dibalik pesona konyol Tobi perlahan terungkap. Identitas asli Tobi. Untuk memahami asal-muasal kepribadian kekanak-kanakan Tobi, penting untuk terlebih dahulu melihat identitas aslinya coy. Banyak penggemar yang sudah tahu atau beranggapan bahwa Tobi dan Obito adalah orang yang sama. Yang masuk akal mengingat Obito menyebut dirinya sebagai Tobi di sebagian besar seri coy. Meskipun fakta ini mungkin benar sampai batas tertentu, sebenarnya ada karakter lain di balik topeng Tobi, yaitu Tobi guru-guru cloning Zetsu putih berbentuk spiral. Nama tersebut mungkin tidak familiar bagi sebagian besar penonton seri ini coy, karena karakter ini jarang dipanggil dengan nama guru-guru dalam serial tersebut. Namun klon ini dapat dilihat di samping Zetsu hitam dan juga Zetsu putih asli selama mereka menjaga Obito seperti yang diperintahkan oleh Madara Uchiha. Karena guru-guru adalah salinan dari Zetsu putih pertama, ia juga memiliki kepribadian yang sangat konyol, serta dengan kekanak-kanakan yang sama yang dapat dilihat di sebagian besar penampilan Tobi di paruh pertama Shippuden. Tobi 2 kepribadian. Karena terlahir dari dua individu, Tobi tidak dapat dikatakan sebagai orang yang terpisah, dan juga tidak adil jika kepribadian ini dikaitkan dengan Obito atau guru-guru coy. Namun melihat bagaimana temperamen Zetsu yang dikloning tampak lebih dominan, mengaitkan Tobi dengan guru-guru tampaknya merupakan pilihan yang sangat logis. Meskipun demikian, kisah tentang bagaimana karakter ini lahir dapat menjelaskan masalah ini coy. Selama guru-guru bertugas sebagai salah satu dari Antek Madara, ia ditugaskan untuk menjaga Obito muda, memastikan ia dirawat hingga sembuh. Dengan kepribadian yang suka bermain-main, ia akan menggoda Obito dan juga mengganggunya tentang fungsi tubuh, akhirnya berteman dengan anak muda itu. Dari sinilah nama Zetsu cloning berasal, karena Obito menciptakan julukan guru-guru coy. Berdasarkan penampilannya, sebuah kata yang berarti berputar-putar dalam bahasa Jepang. Sekitar waktu yang sama, Zetsu putih melihat Kakashi dan Rin, mantan rekan setim Obito, terpojok oleh shinobi dari Kirigakure coy. Dalam upaya untuk bisa melarikan diri dan juga membantu teman-temannya, Obito mencoba memecahkan dinding batu yang menghalangi jalan keluar, tetapi malah kehilangan lengan buatannya dalam prosesnya. Melihat keputusasaan Obito, guru-guru menawarkan dirinya sebagai semacam kostum untuk bisa menembus keterbatasan Obito dan juga memberinya lebih banyak kekuatan. Meskipun awalnya tidak setuju, Zetsu meyakinkan Obito dengan menyatakan apa yang akan diperolehnya dengan bergabung oleh DNA Hashirama coy. Bahkan setelah kejadian itu, keduanya tetap bergabung bersama untuk beberapa lama coy, seperti yang terlihat selama mereka menyusup ke Akatsuki. Pesona yang tidak mengancam. Meskipun alasan kedua bergabung menjadi Tobi masuk akal selama masa pemulihan Obito, pertanyaannya sekarang adalah mengapa mereka tetap mempertahankan kepribadian kekanak-kanakan ini di kemudian hari, bahkan setelah bergabung dengan anggota Akatsuki. Motif mereka sebenarnya cukup sederhana coy, yaitu menyusup ke Akatsuki dengan menyamar sebagai entitas yang tidak mengancam. Akatsuki secara keseluruhan sudah merupakan kelompok yang sangat berhati-hati coy, dan dengan kepribadian yang serius akan menyebabkan identitas asli Obito sangat terungkap. Dengan kedok Tobi, Obito dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan anggota lainnya, terutama dengan watak guru-guru yang sangat lucu.
Dalam rentang waktu yang singkat, Obito menjadi anggota penting Akatsuki dan juga rekan dekat dari Deidara. Karena keduanya dikirim oleh organisasi tersebut untuk bisa menyelesaikan beberapa misi. Meskipun kepribadian Tobi yang agak kekanak-kanakan pada awalnya adalah karena guru-guru, Obito akan selalu mempertahankan kedoknya hanya untuk menampilkan dirinya sebagai entitas yang baik hati kepada Akatsuki coy. Dan kemudian setelah rencana yang telah ia rencanakan selama ini berjalan dengan baik, dia kemudian akan tampil menjadi seorang Obito yang benar-benar seorang penjahat yang sangat mengerikan coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai alasan dibalik kepribadian Tobi yang sangat konyol. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.